Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati Ambarita ST MT. Selamat datang Pak Himsar. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Kadin Sumatera Utara Bapak hormati juga para pimpinan perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, perusahaan penyedia teknologi, serta seluruh sponsor dan eksibitor yang telah mendukung terselenggaranya TIPOMI. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih ada di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan apapun, dan kita bisa mengikuti acara TIPOMI 2026 ini. Atas nama panitia pelaksana, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia, berbagai perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, perguruan tinggi, lembaga penelitian, instansi pemerintah, penyedia teknologi, dan juga mitra dari berbagai daerah di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, TIPOMI 2026 merupakan hasil sinergi antara media perkebunan dan perkumpulan profesional praktisi perkebunan Indonesia yang memiliki komitmen yang sama untuk membangun industri kelapa sawit Indonesia yang semakin maju, produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Teknologi dan dunia usaha untuk bersama-sama membangun industri kelapa sawit di Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Industri kelapa sawit menghadapi tantangan tentunya yang semakin kompleks. Praktisi dan para top manajemen dari perusahaan yang hebat. Sebaliknya pabrik yang efisiensi sebagai pabrik yang hebat. Beberapa kali saya mendengarkan Prof. Stella yang seharusnya hadir pada kesempatan ini, sistem yang baik bukan semata-mata kemampuan individu, dari cara berpikir sistem atau sistem thinking inilah yang menurut saya juga sangat berpengaruhnya tidak canggih, jadi harus disesuaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, the best innovation palm oil mill in Indonesia, dan nanti besok malam akan diserahkan award. Ini adalah salah satu, masih belum nomor 1. Ini tantangan tentunya bagi kita baik di perkebunan maupun di pabrik kelapa sawit. Oleh karena itu juga hadir Bapak Swastoko Gunadi, terima kasih. Yang saya hormati para panitia sebagai media informasi dan komunikasi antar pakar dan pelaku usaha sesuai kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. Event ini juga sebagai ajang diseminasi inovasi teknologi. Ada 50 booth tadi disampaikan oleh Pak Posma di seputar ballroom ini yang menawarkan berbagai kemajuan inovasi teknologi di bidang industri kelapa sawit dan kelapa, baik dari dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Acara ini digelar tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli 2026 dengan agenda yang cukup padat. Saya beri sambutan singkat-singkatnya. Konferensi dipandu oleh para pembicara yang hebat-hebat, sangat profesional di bidangnya masing-masing. Tentu menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk berinteraksi, sharing pendapat, dan menimba ilmu secara produktif. Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya hormati, hal penting ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait kebijakan pemerintah tentang penerapan B50. Di saat harga minyak sawit mendapat respon pasar yang positif, mungkin ada sebagian dari kita yang skeptis tentang kebijakan pemerintah ini. Tapi sesungguhnya ini adalah langkah yang tepat, di mana secara politik pasar internasional
semua akan sadar bahwa produksi minyak sawit Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor raw material, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir minyak yang berkelanjutan, energi yang berkelanjutan, sehingga memberikan jaminan harga yang kompetitif ke depannya. Permasalahannya saat ini bahwa asumsi penerapan B50 baru menghasilkan biosolar untuk segmen pasar BBM yang bersubsidi dengan harga sekitar 6.000-6.500 ya. Tentu sangat membebani pemerintah untuk subsidinya. Tentu sangat membebani pemerintah ya untuk subsidinya. Namun hal ini menjadi tantangan bagi pakar dan peneliti yang hari ini kita kumpul di sini untuk menjawab hipotesis, bisakah minyak sawit ini kita produksi menjadi energi bahan bakar yang setara dengan Dexlite atau Pertamax. Dengan begitu sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko Perekonomian karena ada agenda beliau yang kami hormati, merupakan wadah yang penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Bulan 1 tahun 2026 ini tentunya menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 ini, dan akselerasi hingga 8% di tahun 2029. Tentunya ini perlu dilakukan melalui investasi, dan juga ada ketahanan pangan dan hilirisasi. Hal ini menjadi fondasi yang penting untuk mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045. Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi yang tentunya membuka peluang besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi industri, kemudian juga peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan daya saing nasional ini menjadi sesuatu hal yang krusial ya, dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, di dalam RPJMN 2025-2029 yang menjadi bagian dari arah pembangunan menuju RPJPN 2025-2045, kelapa sawit ini ditetapkan sebagai komoditas strategis yang menjadi fokus hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan para petani. Industri kelapa sawit ini sebagai salah satu tulang punggung perekonomian berkontribusi sekitar 3-4% terhadap PDB nasional secara langsung, dan akan lebih besar lagi jika dihitung dari multiplier efeknya. Kalau kita lihat, kita catat ada nilai ekspor produk kelapa sawit di tahun 2025 ini mencapai sekitar 35,87 miliar USD. Nah ini tentunya dengan volume ekspor sebesar 32,34 juta ton. Indonesia ini menguasai 59% pasar sawit dunia dan menempatkan sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Peluang pengembangan industri sawit Indonesia semakin terbuka melalui kombinasi penguatan standar keberlanjutan dan dinamika regulasi global. Sertifikasi ISPO atau disebut Indonesia Sustainable Palm Oil ini memperkuat posisi industri sawit Indonesia dengan mendorong transisi dari ekspor komoditi mentah atau CPO menuju ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi seperti oleokimia, specialty fats, dan RBD palm oil olein untuk memenuhi tuntutan pasar global yang ramah lingkungan. 3, 2, 1. Maka dengan ini Forti Bumi 2026 resmi dibuka. Terima kasih kami aturkan kepada Asisten Deputi Pengembangan
Pengembangan Industri Agrokimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu kami persilakan seluruh tamu VIP kami mengundang dengan segala hormat untuk kiranya dapat bergabung untuk Jadi base-nya itu tidak betul Pak di aromanya Kan berarti bisa mengurangi beban pemerintah. Ya, harus mudah-mudahan subsidi, Pak. Ada serai wangi turunannya. Jadi kita dari prinsipalnya kita kajian-kajian itu sudah banyak juga. Benar-benar. jadi seminggu. Oh, sudah jadi fuel cell itu. Iya, jadi campuran Pak, jadi dimasukin ke dalam kering untuk lagi akan kualifikasi faminya itu supaya tetap begitu menjaga kualitas faminya. Jadi agar tetap utuh kan kalau fami itu sifatnya Liputan